Kali ini kita akan mengungkap apa yang tertulis dalam kitab suci tentang kata bayi dan anak. Dalam hal apa kita ingin membicarakan kata ini? Yaitu sehubungan dengan Yesus, ya, pada saat baru dilahirkan dan dalam kondisinya waktu dijenguk oleh orang Majus, ya. Kenapa ini penting? Karena kita melihat terkadang dalam masa Natal nanti biasanya ada juga yang masih membuat hiasan di mana pada malam kelahiran itu, ya, waktu bayi Yesus diletakkan di atas palungan yang dibungkus dengan kain lampin, itu tampak juga patung-patung, ya, atau pernak-pernik yang menggambarkan orang Majus, ya. Tentu harus dipikirkan cara kreatif untuk memberikan gambaran, tetapi di sana sebenarnya ada selang waktu kalau kita mengamati dari apa yang akan kita lihat. Mari kita lihat, ya. Jadi untuk meneliti kata itu kita akan fokus kepada dua ayat yang jadi fokus kita, tapi ayat yang lain nanti kita akan memperhatikan dan menyinggungnya juga, ya. Yaitu ayat yang pertama adalah Matius 2 ayat 11 yang berbunyi demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah, ya. Saya ulangi. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Nah, yang kita amati adalah kata anak dan rumah, ya. Kita akan membahas kata anak dulu. Kalau nanti ada waktu kita melihat kata rumahnya. Mengapa demikian? Ya, karena kata anak dan rumah ini benar-benar menggambarkan bahwa orang Majus itu datang di tempat berbeda dengan tempat waktu Yesus baru lahir. Ya, nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, lanjutannya, lalu sujud dan menyembah dia. Maksudnya ini orang Majus, ya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini ayat yang sangat populer sekali, ya. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang menunjukkan saat Yesus baru saja dilahirkan. Kalau tadi adalah saat kunjungan orang Majus, ya. Nah, saat Yesus baru dilahirkan, kita amati di Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, ucapan malaikat Gabriel kepada para gembala di Migdal Eden, ya. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Ya, perhatikan bahwa Lukas di sana menuliskannya sebagai seorang bayi atau bayi, ya, sedangkan Matius anak. Sebenarnya ini sudah menunjukkan, ya, secara bahasa Indonesia pun, ya, bahwa ada perbedaan, tidak hanya perbedaan pengambilan kata, tetapi posisinya hendaknya dibedakan, ya. Jadi LAI dalam hal ini menerjemahkan cukup baik, ya. Nah, tentu lihat, ya, kalau kita ini di sini di kelahiran itu di palungan, ya, tempatnya di palungan, dibungkus kain lampin. Dan kalau orang Majus yang mengunjungi Yesus itu ada di dalam rumah, ya. Sedangkan yang baru lahir itu sebenarnya keluarga Nazaret ini tidak mendapat di ruangan atas, ya, di tempat yang namanya kataluma. Ya, kataluma itu dalam bahasa Yunaninya artinya apa? Tempat para tamu yang banyak itu menginap, ya. Jadi keluarga Nazaret diberikan tempat
Yang di bawah yang sebenarnya menurut tradisi itu adalah ruang keluarga, ya, di mana memang di samping kiri dan kanannya secara tradisi Yahudi memang biasanya ada hewan-hewan peliharaan dari mereka, ya. Karena itu di sana ada yang namanya palungan, ya, dan Yesus dibungkus dengan kain lampin dan diletakkan dalam palungan. Nah, kalau kita meneliti nanti, ya, kata bahasa bahasa Yunaninya, yaitu Yunani koine, ya, yang disebut dengan anak, ya, anak yang ini saya warna biru di Matius 2:11 itu tulisannya demikian, ya. Kalau tulisan Yunani koine ini sebenarnya begini, ya, yang ditransliterasikan atau dibaca paidion, ya. Sedangkan bayi di Lukas 2:14 itu dibaca brepos, ya. Ditulisnya seperti ini di Greek koine, ya, atau Yunani koine itu seperti ini tulisannya. Jadi di dalam bahasa aslinya itu lebih terlihat, ya. Kita akan menelusuri bagaimana sebenarnya kata itu memang menggambarkan adanya suatu perbedaan. Bahkan yang sudah dikatakan sebagai tadi di pembukaan itu bukan sebuah asumsi atau apa. Kita akan mendengarkan dari bapak-bapak gereja, ya, yang pasti lebih kredibel daripada kita yang 2000 tahun lebih, ya, setelah kelahiran Yesus. Oke? Mari. Nah, teman-teman, kalau Anda melihat ini, ya, di sini, ya, Anda lihat, ya, Anda lihat ini hurufnya seperti ini, ya, seperti ini. Ini adalah sengaja huruf yang saya cantumkan bagi peminat berbahasa. Tapi bagi kita cukup lihat yang di bawah saja, ya. Itu kata-katanya ini, ya, yaitu maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia, ya, dan seterusnya, ya. Nah, yang tadi itu kita ambil dari Kodeks Vatikanus, ya. Yang di bawah ini adalah dari Kodeks Sinaiticus, ya. Ternyata persis sama, ya, kalau kita perhatikan. Ya, di sini saya siapkan juga transliterasinya bagaimana kita membacanya di sana, ya. Oke. Nah, sekarang berikutnya, ya. Jadi di dalam Kodeks Vatikanus, ya, di dalam Kodeks Vatikanus, ya, itu terlihat bahwa Lukas, ya, itu disebut sebagai menyebut bayi, ya, dia akan menjumpai seorang bayi itu adalah brepos, ya. Sedangkan yang tadi kita melihat paidion, ya, itu dalam Kodeks Vatikanus Sinaiticus, ya, itu untuk mengatakan kata anak waktu dijumpai orang Majus. Jadi waktu baru lahir istilahnya oleh Lukas itu dinamakan brepos, ya, begitu. Ini dua istilah ini saya perlihatkan bagi para peminat bahasa, ya, aslinya. Tentu untuk kita yang awam mungkin tidak terlalu perlu mendalami itu, ya, kita lihat makna yang lain saja. Mari sekarang kita lihat, teman-teman, analisa linguistiknya, ya. Analisa linguistiknya dari kata brepos dan paidion berdasarkan sumber-sumber primer, ya, atau bagi akademisi-akademisi tingkat dunia yang dipercayai itu ada dua, ya, yaitu Liddell Scott Jones Greek, ya, English Lexicon, atau Bauer dan Kerr, ya, Greek English Lexicon juga yang biasanya disebut singkatannya BDAG, ya. Bagaimana mereka melihat kata brepos?
Jadi Brepos ini dikatakan oleh Liddell Scott Jones itu anak yang bisa berarti dalam anak yang belum lahir, artinya janin, ya kan? Atau bayi yang baru lahir, atau secara umum ya anak yang sangat muda, ya. Jadi masih tetap boleh pakai istilah anak, tapi ya baru beberapa hari, beberapa minggu, artinya betul-betul masih sangat tergantung kepada ibu, ya. Sedangkan menurut Bauer dan Dunker itu brepos diartikan bayi yang belum lahir, sama ya tadi janin, bayi yang baru lahir. Ini dia lebih tegas juga, walaupun di Liddell Scott juga mengatakan bayi yang baru lahir. Kemudian anak yang sangat muda atau bayi, ya. Jadi Bauer Dunker lebih spesifik, lebih menulis ke bayi. Sedangkan Liddell Scott Jones itu kelihatannya lebih masih agak luas, ya. Kemudian kalau kita lihat kata paidonnya ini, ya, paidion, ya. Paidionnya ini kita lihat diartikan sebagai anak kecil kalau menurut Liddell Scott Jones, ya, anak kecil. Kemudian dia juga bisa berartikan bayi sampai berusia sekitar 7 tahun, ya. Itu dapat merujuk juga kepada keturunan atau anak dalam hubungan keluarga. Itu menurut Liddell Scott Jones. Menurut BDAG, paidion anak kecil, ya, anak balita gitu kan. Kemudian anak dalam hubungan keluarga, rentang usia lebih luas daripada brepos. Jadi brepos itu rentang usianya lebih rendah, artinya memang menuju dari janin baru lahir, kemudian usia yang masih sangat muda, yang sangat tergantung kepada ibu. Tetapi kalau paidion itu cakupannya lebih luas, ya. Bisa juga menyangkut ada menyinggung bayinya, tetapi rentang usianya lebih panjang. Itu maksudnya dari BDAG atau Bauer Duncan, ya. Itu dari sisi linguistik. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan dari teks sebagaimana pegangan kita, ya, kita itu berpegang kepada tiga pilar kan, ada kitab suci, kemudian ada tradisi dan magisterium. Kita lihat dari sisi kitab sucinya dulu, ya. Jadi, nah, kata brepos itu kalau Anda lihat, ya, di Codex Vaticanus atau di Injil juga Anda lihat di Lukas 1:41-44, ya, ada tulisan brepos di sana. Dikenakan pada siapa? Yaitu ketika Elizabeth mendengar salam Maria, bayi dalam rahimnya melonjak. Perhatikan, ya, di sini janinnya, ya, bayi belum lahir kan gitu. Itu istilahnya brepos, dalam rahimnya melonjak kegirangan, ya. Kemudian di Lukas 2:12 yang telah kita lihat di atas tadi, ini ya tulisan dari Yunani Koinenya, kita lihat bahasa Indonesianya saja. Bayi yang dibungkus kain lampin, tadi bayi Yesus yang baru dilahirkan disebut juga brepos. Jadi bisa janin, bayi yang baru dilahirkan, itu istilahnya brepos, ya. Kemudian di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 ada juga istilah brepos, ya, seperti bayi yang baru lahir, ya. Di sini kata bayinya juga brepos, ya, itu di surat Santo Petrus. Nah, kemudian kita lihat juga penggunaan paidion, ya, di dalam kitab suci. Di Matius 2:11 seperti yang kita ulas pertama tadi, melihat anak itu dengan Maria, anaknya itu paidion, ya. Berarti itu menunjukkan usia anak yang lebih dari bayi tadi, ya. Apalagi kita ingat tadi, ya, kita tandai ada kata rumah, ya. Jadi tempat di mana orang Majus itu mengunjungi keluarga kudus itu berbeda pada saat keluarga kudus atau Bunda Maria melahirkan, ya, yang tempatnya itu di bawah yang disebut kata rumah, ya. Nah, kalau kita melihat, ya, di dalam kodeks, ya, kodeks Sinaiticus, ya,
Codex Sinaiticus atau Codex Vaticanus, paidion itu ya, ini kata-katanya. Dan dia datang dalam roh ke bait suci, dan ketika orang tua membawa anak Yesus, perhatikan, di sini masih Yesus ya, tetapi ini waktu Bunda Maria sudah sekitar 33 hari sampai 40 hari karena persyaratan untuk mempersembahkan anak sulung ya kepada Allah. Nah, anak itu di sini sudah disebut paidion ya, makanya LAI juga sudah menyebutnya sebagai anak. Nah, perhatikan di sini teman-teman ya, kalau teman-teman memperhatikan bahwa saat itu keluarga kudus hanya mempersembahkan sepasang merpati ya, itu menunjukkan dalam perjanjian lama kalau sepasang merpati berarti mereka tidak memiliki cukup harta ya. Artinya saat itu diindikasikan orang Majus belum datang. Kalau seandainya orang Majus belum datang kan mereka sudah memberikan persembahan emas dan segala macam ya. Tapi di sini mereka hanya memberikan sepasang burung. Berarti kondisi keluarga Nazaret itu keluarga yang sederhana ya. Nah, di sini itu terlihat ya. Jadi Yesus yang masih agak bayi pun, tapi tentu sudah berlalu karena itu jelas ya, kalau di Matius untuk mempersembahkan anak sulung itu harus Maria sendiri melewati apa yang namanya pemurnian ya setelah 33 hari, lalu sampai ke persembahan itu diperkirakan sekitar 40 harian. Jadi saat itu bayi yang sudah usianya sepertinya 40 harian sudah dinamakan paidion ya. Jadi memang kedua kata itu sudah menunjukkan sebenarnya ada perbedaan ya. Nah, di Lukas 18:19 ada lagi ya kata yang menyinggung ini, paidion. Mereka membawa anak-anaknya kepadanya. Masih ingat anak-anak yang oleh orang tuanya disuruh mendekati Yesus dan sama Yesus ditumpangi tangan ya. Nah, anak-anak itu ya diperkirakan ya sekitar 6 atau 7 tahun, disebut juga paidia ya. Paidia itu jamaknya dari kata paidion itu ya. Jadi itu kita lihat penggunaan kata brepos dan paidion dalam kitab suci. Rasanya untuk bagian ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian.